teman-teman di rumah sehat-sehat ya. Hari ini Cika sendirian nih, karena dia telat. Pokoknya ya teman-teman, kalau karena dia udah datang, kita kasih hukuman ya. Nah, hari ini kita akan sekolah minggu. Teman-teman di rumah sudah siap? Ayo kalau begitu, kalau sudah siap, bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima berkatnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, masuk surga terima berkatnya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa yang dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami mau sekolah minggu. Berkatilah kami agar sekolah minggu ini berjalan dengan lancar walaupun dengan online. Berkati kami juga agar kami dapat mengerti apa yang dijelaskan oleh guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kak Nadia, Cika, maaf ya Kak Nadia terlambat. Adik-adik di rumah, maaf ya Kak Nadia terlambat. Iya, Kak Nadia janji Cika mulai besok Kak Nadia tidak akan terlambat. Kak Nadia akan datang lebih pagi lagi Cika. Kak dan teman-teman di rumah mau maafkan Kak Nadia, tapi harus dapat hukuman dulu. Hukuman harus nyanyi. Kalau hukumannya cuma nyanyi, dia oke deh. Tapi teman-teman di rumah ikut nyanyi juga ya. Kalau dia Cika juga. Ayo teman-teman, supaya kan ada tambah semangat. Teman-teman di rumah, ayo bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Taat, supaya kan ada dan teman-teman ingat kalau kita harus taat, terlebih taat sama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ayo kita menyanyi Taat. Sekarang
Ingat gak cerita minggu lalu tentang siapakah? Betul, Raja Yosafat korupsi. Hari ini apa nih? Kita mendengar tentang siapa ya kira-kira ya? Nah, para penasaran, lebih baik mari kita siapkan hati kita duduk yang manis, kita mau dengar-dengaran apa kata Tuhan Yesus melalui cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Akemi. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita menundukkan kepala, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami telinga untuk mendengar dan hati yang mau menerima firman Tuhan. Jauhkan kami dari godaan-godaan untuk tetap bermain-main Tuhan di saat berdoa atau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat seturut dengan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keputusan pengadilan memutuskan hukuman 20 tahun penjara kepada HN dalam kasus korupsi sebesar 20 miliar. Wah, lama juga ya. Adik-adik sudah menunggu ya. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari Minggu ini? Apa kalian masih semangat? Semangat ya. Walaupun kita masih secara online, tetap kalau ibadah harus tetap semangat ya. Seperti kakak hari ini juga semangat. Walaupun tadi sedih waktu baca ini ada berita ya. Berita tentang seseorang yang dihukum 20 tahun penjara akibat perbuatannya korupsi sebesar 20 miliar. Lama juga ya di penjara ya. Kalau dianya masuk umur 50 tahun, keluar-keluar udah umur 70, udah kakek ya. Gak enak di penjara, gak bisa ngapa-ngapain ya. Gak bisa melihat dunia yang luar, hanya sekitar penjara saja. Oke adik-adik, hari ini, minggu ini kita belajar tentang bangsa Israel yang juga dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Kenapa mereka dihukum Tuhan? Kan selama ini kan bangsa Israel itu selalu dijaga sama Tuhan ya. Oke, nanti kita baca ya, siapkan Alkitab kalian. Kalian boleh baca nanti di Alkitab di 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai dengan 16 ya. Itu tentang seorang raja dan tentang seorang raja dan bangsa Israel yang dibuang ke Babel ya. Kenapa mereka dibuang? Nah, ini kalau minggu-minggu kemarin ya, kalau ada ikut ibadah terus, kita kan pernah cerita tentang seorang raja namanya Yosia, Yosafat. Mereka itu adalah raja yang sangat takut dan taat kepada Tuhan. Mereka adalah orang yang sangat setia kepada Tuhan. Nah, karena kesetiaannya dan ketaatannya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada mereka pemeliharaan ya. Mereka dijaga oleh Tuhan, mereka diberi kemakmuran ya, bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka sangat taat kepada Tuhan. Misalnya Yosia, dianya membuang seluruh berhala-berhala ya. Dianya memerintahkan kepada rakyatnya untuk beribadah hanya kepada Tuhan, tidak kepada ilah-ilah lain. Ya, semua berhala-berhala disingkirkan. Jadi mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Akibatnya apa? Tuhan senang dong ya, Tuhan Allah senang. Dan kehidupan bangsa Israel saat itu mereka sangat senang karena mereka dipelihara oleh Tuhan. Nah, tapi setelah raja-raja itu meninggal dan digantikan oleh raja yang lain ya, oleh Raja Yoyakim, kehidupan bangsa Israel tidak seperti dulu lagi ya, karena rajanya tidak setia kepada Tuhan. Rajanya mengizinkan berhala-berhala. Jadi bangsa Israel yang dulunya beribadah kepada Tuhan, tiba-tiba dianya setelah Raja Yoyakim ini
memerintah, mereka malah berbalik. Mereka beribadah kepada berhala-berhala yang lain. Kan Tuhan gak suka ya. Tuhan gak suka loh. Kalian dulu saya pelihara. Saya cuma ingin satu, kalian harus taat dan setia kepada saya. Itu Tuhan Allah inginkan. Sehingga ketika mereka melakukan hal itu, menyembah berhala dan ilah-ilah lain, apa yang dilakukan Tuhan? Ya harus ada suatu hukuman untuk mengajarkan mereka untuk tahu bahwa Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Nah, ketika itu raja mengizinkan seorang Nebukadnezar ya dari Babel menyerang bangsa Israel. Ya, kemudian bangsa Israel berserta dengan rajanya dibawa ke Babel. Ya, orang-orang yang kuat, orang-orang yang perkasa, ya, semuanya dibawa ke Babel. Segala harta benda, ya, yang ada di dalam bait Allah pun mereka bawa. Harta benda orang-orang Israel juga mereka dibawa ke Babel. Nah, kalau tinggal di pembuangan di negeri orang yang menindas kita, yang menyerang kita, apakah enak? Tidak enak, ya. Tidak seperti kalau kita hidup di negeri kita sendiri. Nah, mereka dibawa ke Babel di sana itu bukan untuk bersenang-senang, tidak. Justru mereka di sana kehidupannya semakin susah karena ya itu tadi, karena mereka ditindas sama bangsa Babel. Nah, ketika hal itu terjadi karena apa? Karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Ya, coba kalau mereka setia, pasti nggak akan dibuang ya, pasti akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Karena selama raja-raja sebelumnya yang sangat setia dan taat kepada Tuhan, bangsa Israel dipelihara kok dengan baik ya. Itulah akibat karena ketidaksetiaan. Sama dengan tadi yang berita yang kakak baca. Karena apa? Karena dia tidak mentaati aturan, dia melakukan suatu kejahatan dan akibatnya, dan dia melakukan kesalahan dan akibatnya dia mendapat hukuman. Dan bangsa Israel juga seperti itu. Ya, ketika mereka tidak setia, ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka dihukum Tuhan. Gunanya apa? Untuk pembelajaran. Pembelajaran bahwa kamu jangan coba-coba untuk tidak setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah yang sangat baik, tapi dia tidak suka untuk tidak mau kalau kamu tidak setia, ya. Dia akan menghukum. Jadi kita belajar kalau kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita dengan baik. Nah, adik-adik, itu juga dengan kalian. Kalau kalian disuruh oleh papa dan mama, misalnya ada ya, misalnya, Yoel, ayo nanti kalau selesai main diberesin. Dera, nanti tolong disapu rumah. Tiba-tiba kalian nggak mau melakukannya, tidak mau menaati perintah dari papa dan mama. Nah, ada hukumannya. Kalau mereka menghukum, misalnya tidak diberikan uang jajan atau tidak diberikan memegang handphone ya seharian. Nah, kalian sedih atau biasa-biasa aja? B aja lah, ya. Tapi itu adalah hukuman kecil ya, supaya apa? Kalian belajar untuk tetap disiplin, untuk taat aturan dan taat kepada orang tua. Jadi kalau kita disuruh ya, sama orang tua ya lakukan, ya. Jangan ya ntar ya. Itu enggak tarsok namanya ya. Bentar esok, bentar besok. Ya, jadi adik-adik, kalau kita pengen Tuhan mengasihi kita, ya, taat dan setialah kepada Tuhan. Jadi cerita tentang bangsa Israel yang dibuang ke Babel ini itu mengajarkan kepada kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan, tetap berdoa, ya, taat kepada Tuhan, jangan males-malesan. Jadi kalau hari Minggu, aduh, kakak males bangun, soalnya kan PPJ banyak tugas-tugasnya, capek. Sekarang mau pengen goler-goleran dulu, jangan, ya. Kalau untuk beribadah kepada Tuhan itu jangan ditunda-tunda, ya. Tetap semangat, ya. Supaya apa? Supaya Tuhan tetap menyayangi kita, ya. Kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Jadi kalian juga nggak boleh malas-malesan, ya. Sama kakak juga gitu diajarin, ya.
Saya ini bukan untuk kalian saja, tapi untuk saya juga, untuk Bapak juga, untuk kita semuanya. Oke adik-adik, cerita firman kita hari ini cukup di sini. Ayat hafalannya bisa kalian baca di Amsal. Ayo baca ya. Ayat hafalan untuk kita hari ini ada di Amsal 3 ayat 11. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Sekali lagi kakak baca. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ya, itu ayat hafalannya ya. Oke adik-adik, tetap semangat ya. Jangan lupa berdoa, jangan lupa beribadah, dan jangan lupa selalu cuci tangan, pakai masker untuk keamanan dan keselamatan kita semua. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Salam. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Jangan lupa ya ayat hafalannya ya. Dan bukan hanya dihafalkan, tetapi dimengerti. Mari kita akan tutup ibadah pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh bangun pagi memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan sesudah ini kami akan kembali beraktivitas. Tolong sertai kami Tuhan, tolong juga berikan kami kesehatan, juga papah mamah kami Tuhan, berkatilah mereka di dalam segala usaha dan pekerjaannya Tuhan. Besok kami akan mulai lagi pembelajaran jarak jauh Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami agar kami boleh belajar sungguh-sungguh Tuhan, dan kami boleh memperoleh hasil yang baik karena Tuhan terus mengingatkan kami untuk selalu taat kepada Tuhan. Kami berserah penuh hanya dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkannya di rumah masing-masing dan disimpan oleh mama atau papahnya. Nanti kalau kita boleh ibadah lagi di gereja, adik-adik boleh mengumpulkannya kepada kakak-kakak sekolah minggu. Nah, kita mau nyanyi Beri Syukur, Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi, beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Saat ini kami mau bawa persembahan kami. Kiranya persembahan ini menjadi berkat untuk gereja-Mu, dan kiranya Tuhan yang berkati mama papa yang juga memberikannya melalui anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jika dan teman-teman di rumah tidak berasa sekolah minggu kita telah selesai. Oh iya, jangan lupa ayat hafalannya dibaca dan diingat ya teman-teman, dan kalau ada aktivitas tolong dikerjakan, oke? Nah, jika terakhir apa ya? Jangan terlambat, harus tepat. Betul sekali teman-teman di rumah, jangan telat kayak Kanadia. Kanadia juga janji tidak akan mengulangi kesalahan yang tadi, supaya Kanadia nggak berulang lagi sama Cika. Oke, teman-teman juga ya. Siap. Usahakan selalu taat dan dengar-dengar kata orang tua, kata oma opa, dan terlebih kata Tuhan Yesus.
adik-adik di rumah, kita pamit dulu ya Cika ya. Dan jangan lupa apa? Tetap memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Sampai bertemu kembali minggu depan, tetap